Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada lagi? Iya. Gak boleh iman satu. Ya, itu kemarin sudah. Oh, kemarin satu itu gitu. Ya. Satu kelompok itu Dua. menunjukkan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin presentasikan tentang pendapat sistem manajemen itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fakta. Saya perkenalkan. Untuk poin pembahasan pada materi kali ini ada 5. Yang pertama adalah apa itu definisi manajemen mutu, kemudian dampak dari mutu yang buruk, yang ketiga mutu versus keuntungan, yang keempat 8 prinsip mutu menurut ISO 9001, kemudian yang kelima adalah guru manajemen mutu. Yang pertama, definisi sistem manajemen mutu. Apa itu manajemen mutu? Sistem manajemen mutu adalah kerangka kerja yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang digunakan untuk mencapainya. Dengan menerapkan SMM, organisasi dapat menghargai kepuasan pelanggan, memperkuat reputasi, dan memastikan keberlanjutan operasionalnya. Mutu yang konsisten adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, SMM mencakup semua aspek operasi organisasi, mulai dari desain produk, pengadaan bahan baku, hingga pengiriman barang atau layanan kepada pelanggan. ISO 9001 adalah salah satu standar internasional yang paling dikenal dalam menerapkan SMM. Mengapa manajemen mutu penting? Manajemen mutu penting karena menyediakan kerangka kerja untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini berfungsi sebagai jaminan bahwa perusahaan tidak akan pernah puas dengan memberikan produk dan layanan yang kurang dari yang terbaik. Hal ini terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan mutu, pernyataan yang mengikuti sistem mutu yang selaras dengan tujuan, visi, dan arah strategis suatu organisasi. Kualitas merupakan atribut yang sangat penting karena memberi kita cara yang terukur untuk membedakan antara pesaing dan pesaing. Konsistensi dan keandalan merupakan dua faktor manajemen kualitas. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam hal kualitas produk. Dengan mengingat hal ini, manajemen kualitas akhirnya menciptakan sumber nilai yang strategis bagi perusahaan di seluruh dan bahkan di dalam siklus hidup produk yang buruk. Kemudian yang kedua yaitu dampak dari mutu yang buruk. Yang pertama adalah meningkatkan biaya operasional. Mutu yang buruk memaksa organisasi mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang cacat. Beberapa bentuk biaya operasional yang meningkat meliputi yang pertama rework, yaitu proses produksi yang berulang untuk memperbaiki produk yang tidak sesuai dengan standar. Yang kedua scrap atau bahan baku atau produk jadi yang harus dibuang karena tidak dapat digunakan. Kemudian pengiriman pulang, yaitu biaya tambahan untuk mengganti produk yang dapat digunakan. Yang kedua adalah menurunkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Produk atau layanan yang tidak berkualitas dapat mengecewakan pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan merasa dirugikan karena tidak mendapat nilai yang diharapkan. Penurunan kepercayaan terhadap merek atau perusahaan, serta pelanggan beralih ke pesaing yang menawarkan kualitas lebih baik. Kemudian yang ketiga ada kerugian finansial. Ketidakpatuhan terhadap standar mutu dapat meningkatkan kerugian besar. Beberapa kerugian besar meliputi denda atau penalti yang bisa terjadi jika produk tidak memenuhi persyaratan hukum atau regulasi. Kemudian kehilangan pangsa pasar, pelanggan yang tidak puas dapat beralih ke kompetitor dan menyebabkan penurunan pendapatan. Kemudian tuntutan hukum, produk atau layanan yang buruk dapat menyebabkan klaim hukum akibat kerugian yang dialami oleh pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu reputasi organisasi menjadi rusak. Mutu buruk seringkali mempengaruhi reputasi merek atau perusahaan. Dampaknya meliputi publikasi negatif melalui media atau ulasan pelanggan, hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, kesulitan dalam menarik pelanggan atau investor baru. Untuk kasus keuntungan, hubungan antara mutu dan keuntungan biasanya tegak lurus. Yaitu yang pertama, mutu atau kualitas suatu produk atau layanan
layanan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keuntungan sebuah usaha. Produk atau layanan berkualitas tinggi cenderung lebih diminati oleh konsumen karena memberikan nilai tambah, kenyamanan atau kepuasan yang lebih besar. Dan memberikan kualitas yang konsisten, sebuah perusahaan dapat membangun reputasi yang baik di pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menarik pelanggan baru. Selain itu, produk atau layanan bermutu tinggi juga memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga premium. Konsumen cenderung bersedia membayar lebih untuk produk yang dianggap lebih handal, tahan lama, atau memiliki fitur unggulan. Dengan margin keuntungan yang lebih besar dari harga premium ini, perusahaan dapat menaikkan profitabilitas tanpa harus sepenuhnya bergantung pada peningkatan volume penjualan. Namun, menjaga mutu juga memerlukan investasi, baik dalam bentuk biaya, bahan baku, berkualitas, teknologi, maupun pelatihan sumber daya manusia. Jika investasi ini dikelola dengan baik, hasilnya adalah peningkatan efisiensi dan pengurangan pemborosan. Dalam jangka panjang, manfaat dari mutu yang baik akan lebih biaya awalnya, memberikan keuntungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi perusahaan. Dengan demikian, menjaga dan menaikkan mutu adalah strategi penting untuk meraih kesuksesan finansial di pasar yang kompetitif. Yang keempat, 8 prinsip mutu ISO 91. Yang pertama adalah statement fokus pada pelanggan. Yang kedua adalah leadership, pemimpinan. Yang ketiga adalah development of people, keterlibatan orang. Yang keempat adalah proses approach, pendekatan proses. Yang kelima ada sistem approach, pendekatan sistem. Yang keenam ada continual improvement, tingkatan terus menerus. Yang ketujuh adalah service decision making, pendekatan kemampuan dalam pembuatan keputusan. Dan kedelapan dari beneficial relationship, hubungan pemasaran yang saling menguntungkan. Baik, yang pertama customer focus atau fokus pada pelanggan. Organisasi bergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang akan datang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan kiat berusaha melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian involvement of people atau keterlibatan orang atau karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dalam organisasi, dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Kemudian proses approach atau pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien apabila aktivitas dan sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari orang, material, metode, mesin, dan peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah bagus bagi pelanggan. Selanjutnya ada sistem approach atau pendekatan sistem, pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai bentuk sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Selanjutnya ada conditional improvement, yaitu peningkatan terus-menerus. Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi. Decision making atau pendekatan faktor dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya melalui beneficial relationship atau hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. Kemudian materi yang kelima yaitu guru manajemen mutu. Beberapa tokoh penting dalam bidang manajemen mutu meliputi yang pertama ada Walter Seward yang dikenal sebagai bapak statistik kontrol kualitas, memperkenalkan konsep siklus PDCA atau Plan Do Check Plan. Yang kedua yaitu Joseph M. Juran, menekankan pentingnya perencanaan kualitas dan manajemen
manajemen kualitas strategis. Yang ketiga ada Edward Deming yang mendorong penggunaan statistik dalam pengendalian kualitas dan memperkenalkan siklus Deming. Yang keempat ada Eric Crosby yang memperkenalkan konsep biaya kualitas dan fungsinya pencegahan. Yang kelima ada Dr. Genji Taguchi yang fokus pada desain robust untuk peningkatan kualitas produk. Keenam ada Oru Ishikawa dikenal karena diagram fishbone atau diagram stok akibat untuk menganalisis masalah kualitas. Terus selanjutnya ada namanya siklus Deming. Siklus Deming atau yang juga dikenal sebagai PDCA yaitu Plan, Do, Check, and Act adalah model manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses. Siklus ini dikembangkan oleh Dr. William Edward Deming pada tahun 1950-an. Siklus Deming memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama ada Plan, yang kedua ada Do, yang ketiga ada Check, dan yang terakhir ada Act. Siklus Deming dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dalam proses yang menyebabkan kepuasan pelanggan, meningkatkan proses melalui pengembangan berkelanjutan, dan juga beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Tahapan siklus Deming. Untuk plan, tahapan yang pertama yaitu plan atau perencanaan di mana terjadinya suatu pertimbangan serta pengembangan dari sebuah perencanaan serta menentukan pedoman yang akan digunakan dalam proses produksi. Do, tahapan yang kedua yaitu do atau pelaksanaan, di mana dalam tahapan ini rencana yang sudah disusun mulai diterapkan secara perlahan dan dimulai dari skala yang kecil. Selain itu, dalam tahapan ini juga dimulai pembagian tugas pada setiap anggota menyesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan yang mereka miliki. Untuk cek, tahapan yang ketiga yaitu cek atau pemeriksaan melalui tahapan ini perencanaan yang sudah dijalankan sebelumnya akan diperiksa apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah sudah ada perkembangan dari proses produksi yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui membandingkan produk yang sedang dalam proses produksi dengan protokol standar yang berlaku di dalamnya. Untuk Act, tahapan yang keempat yaitu action. Dalam tahapan ini rencana sudah dijalankan harus melalui analisa apakah sudah sesuai dengan protokol yang ada dan jika adanya perubahan yang terjadi segera melakukan penyesuaian yang jika diperlukan. Kemudian selanjutnya yaitu fishbone diagram. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah alat visual yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi penyebab suatu masalah. Diagram ini juga dikenal dengan nama Ishikawa diagram atau cause and effect diagram. Fishbone diagram memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yaitu membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah, memvisualisasikan hubungan antara berbagai penyebab, membantu menemukan solusi yang tepat, mendorong pemikiran kreatif dan brainstorming, meningkatkan pemahaman tim terhadap kompleksitas masalah. Sekian itu saja dari materi yang kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan. Ya,